Assalamualaikum. Nggih, Pak. Saya Abdu. Oh. Nggih, nanti saya coba koordinasi sama teman-teman sama tim-tim untuk ini untuk menjalankan deh. Nggih, nanti secepatnya saya juga akan ngabari ke jenengan untuk LPG-nya. Nggih, matur nuwun, Pak. Kepercayaannya. Nggih. Salam balik Bapak untuk keluarga jenengan. Assalamualaikum. Ngapain ya? Tapi udah pulang dari kantor. Ini barusan di telepon ada alhamdulillah doanya Umi kalau malam pas waktu tahajud. Abi Ya doanya itu juga. ya kan saya kan yang usaha ini doa. Pasti. Abi kok nggak rapat tadi katanya Sebentar. rapat. Oh, Sebentar. Kan dibatasi, nggak boleh terlalu panjang. Yang penting tetap intens komunikasi sama pusat sama daerah. ya sama biasa. Work from home ya. Kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Iya. Bi, Abi sekarang ini Bi ya, kayak saya mau tanya ke Abi. Tadi itu saya baca-baca nih. Ini kasusnya sih agak miris saya. Kok miris? Jadi ada di sebuah daerah ada ibu-ibu pekerja jualan kerupuk. Beliau ini menabung setiap saat untuk bisa daftar haji. Nah, terus ketika sudah menabung, sudah mendaftarkan Daftar haji. sudah. Beliau ini janda, anaknya 3. Sudah sepuh. Beliau sudah setelah mendaftarkan haji, 4 bulan kemudian beliau mengundurkan diri. Ditarik lagi uangnya. Lah, alasannya beliau ini karena sang anak yang laki-laki minta sepeda motor baru. Karena kan tahun ajaran baru di sini. Jadi biar sepeda motoran baru ke sekolahan gitu. Biar kelihatan keren. Biar keren. Lah, ini Bi, menurut Abi, kira-kira letak kesalahannya ini ada di mana? Kan tidak bisa juga kita menyalahkan anak yang minta seperti itu kalau misalkan memang dari kecil anak sudah dibiasakan. Misalkan kayak saya, misalkan contohnya Bi, saya pengen HP, sama Bi langsung ini nak HP, langsung dikasih. Bi pengen sepeda motor, ini nak sepeda motor. Tapi ngelihat kondisi kayak pandemi sekarang ini, krisis ekonomi ini di mana-mana. Pastinya kan juga sebagai anak kalau misalkan yang paham dengan kondisi orang tua, dia nggak akan minta sampai sebegininya kan. Terus ini letaknya anak yang salah pergaulan atau orang tua yang salah mendidiknya dari awal menurut Anda? Begini sayang, kita sekarang kalau mau ngobrol itu jangan ngobrol tentang siapa yang salah. Jadi jangan ngobrol si anak salah, si ibu salah, orang tua salah. Enggak. Jadi mungkin lebih pas itu ngobrolnya itu adalah tentang bagaimana cara mendidik anak itu yang benar, gitu ya. Jadi sebenarnya begini sayang, mendidik anak itu tidak serta-merta anak itu sudah berumur sekian lalu didik, tidak. Itu ada prosesi ya. Jadi proses ini begini, untuk mencetak anak yang solih dan solihah itu pertama itu memang berawal dari bapak dan ibu. Dan berawal dari bapak dan ibu itu maksudnya begini, di saat bapak dan ibu hubungan suami istri, maka Islam mengajarkan hendaklah ibu sama bapak saat melaksanakan hubungan suami istri, doa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dibaca. Jadi
Nanti kalau masa itu sudah waktunya, dan itu ilmu itu kan sudah dipelajari di pondok pesantren dulu kan ya, sudah Alfiah sudah hafal, Balawah hafal, Fathul Mu'in sudah dibaca, apalagi Fathul Qorib itu sudah tahu. Baca doa. Kenapa Islam menganjurkan doa itu juga harus dibaca? Itu kan dalam rangka mencetak anak yang solih dan solihah. Sehingga doanya Allahumma jannibna syaiton, jauhkanlah dari kami ya Allah syaitan. Wa jannibis syaiton ma razaqtana, jauhkanlah juga ya Allah setan ma terhadap anak, rizki anak. Ma razaqtana telah engkau anugerahkan, engkau rizkikan pada. Biar setan nggak ikut campur ya, nggak ikut naruh benih juga. Biar aduh capek, biar nggak ikut nimbrung, biar nggak ikut nimbrung. Itu ini perlu ditanamkan. Lalu berikutnya, jadi bahasa tadi itu ya diingat-ingat, ini tidak menyalahkan siapa-siapa, prosesi. Berikutnya adalah di saat si istri tadi itu calon ibu hamil, maka di sana itu ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa yang dikenal dengan bahasa tingkepan. Dalam Al-Qur'an ada tingkepan itu. Ini kebetulan Nabi bawa kitab. Sebentar, karena Nabi kan sudah biar kelihatan Baru di kacamatanya. Baru biar kelihatan tambah keren. Ya. Berikutnya, tunggu saya cek dulu saya. Dalam sebuah referensi Sofwatut Tafasir jilid 1 halaman 380, surat Al-A'raf ayat 189. Coba dicek. 189. Ada. Falamma taghathaha hamala hamlan khafifan. Ada kan ya? Famarrat bihi falamma athqalat da'awa Allaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ini da'awa Allaha rabbahuma. Maka di saat calon ibu, si istri lah bagi suami itu hamil, dianjurkan untuk fada'awallaha rabbahuma. Jadi stressing habis sekarang tidak ngomong masalah tingkepan ya. Ya, doa maksudnya. Doanya. Fada'awallaha rabbahuma, dianjurkan oleh Allah calon bapak, calon ibu berdoa rabbahuma kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? La in ataitana sholihah, semoga sang jaban bayi itu dianugerahkan oleh Allah kepada mereka berdua, calon bapak, calon ibu, anak yang soleh, kalau laki, kalau perempuan solihah, ya kan? Biasanya juga kan kadang kalau orang bilang ngaji surat Yusuf biar tampan kan Yusuf, banyak ngaji surat Maryam. Itu nanti kajian-kajian itu kita ngomong tentang khusus tentang doa-doa tentang di saat tentang masalah tingkepan. Berikutnya, dan di saat hamil itu salah satunya untuk berdoa. Ibunya berdoa, calon ibu, calon bapak berdoa. Semoga pertama anak ini nanti dijadikan oleh Allah anak yang soleh, anak yang solehah. Berikutnya mudah-mudahan lahir nanti dari rahim sang ibu keadaan mudah, gampang, selamat gitu loh. Itu berdoa pada Allah Subhanahu. Begitu lahir perocot selamat ya, maka ada tugas lagi bagi sang ibu menyusui anaknya haulaini kamilaini. Dianjurkan oleh Al-Quran untuk menyusui anaknya kayak Abdu sama uminya disusui haulaini kamilaini 2 tahun. Nah, di saat menyusui anaknya itulah tadi sudah berdoa. Di saat menyusui anak itulah ummimu sambil berdiri, entah sambil tiduran,
dikenalkan sang anak kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikenalkan. Jangan terlalu panjang kalau kenapa? Karena memorinya anak itu biar kuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikenalkan Muhammadur Rasulullah. Kalimat thayyibah. Anak akan ngerekam dengan sendirinya saya. Terus juga ini seperti ini. Sering kan orang bilang nanti kalau istrinya hamil, suaminya itu jangan mudah marah-marah, istrinya jangan mudah marah-marah. Kalau dipikir-pikir kan secara nggak langsung kan akan mengimbas secara psikologis ke anak. Jadi kan jadi walaupun anak ini belum lahir, belum tahu dunia, cuman kan rentaknya ibunya yang lagi kan menyatu gitu. Maka saat itulah fungsi tugas suami saat istri hamil itu, maka memang begini ya, istri itu dimanja saya, dimanja. Kalau istri dimanja, sang anak iya, si anak juga ikut senang. Ya begitu lahir selamat, maka termasuk juga nanti ini dalam pendidikan sang anak usia dini. Maka di saat usia dini anak-anak itu dikenalkan kalimatun thayyibah, kalimat tauhid sambil digendongan oleh bapak dan ibunya. Maka berikutnya sang anak juga dikenalkan dengan pendidikan-pendidikan. Dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan begini kepada bapak dan ibu, muru, kata Rasulullah, auladakum bis-shalah. Kenapa pertama kali ini sholat? Muru, wahai para bapak, para ibu, kata Rasulullah, instruksikan. Instruksi kepada siapa instruksinya? Auladakum, terhadap anak-anakmu. Terhadap anak-anakmu. Bis sholati, untuk menunaikan ibadah sholat. Kenapa sholat dulu? Ya kan. Coba sekarang begini. Sholat ini akan menciptakan sang anak ini pertama jujur. Ya, disiplin. Disiplin yang paling terasa karena kalau udah siang ini ini duhur, kalau udah sore ini asar. Contoh gini ya. Misalnya ya, beranikah Mas Abdu tidak ada abi, tidak ada umi, begitu masuk sholat zuhur bleng, sholat zuhur nggak ada abi, nggak ada umi, tidur aja lah, nggak usah sholat. Nggak berani kan mengajari anak itu disiplin. Maka dari sholat ini akan ditarik dalam kehidupan keseharian nanti, sang anak akan disiplin. Terlebih lagi, apalagi nanti bapak dan ibu di rumah itu mengajari anak itu sholat berjamaah. Nah kalau anak kecil nggak usah diajarin dipaksa, ayo hafalkan kabira walhamdulillah, enggak, ngikuti aja gerakan. Jadi ayah dan yang ibunya. mencontohkan ayah sama ibunya ini yang mencontohkan, nanti biar anaknya ngikutin caranya. Betul. Yang kedua akan mendidik sang anak itu jujur. Ayo coba, ini contoh-contoh sederhana saja ya. Contoh sederhana, di saat Mas Abdu tidak ada abi, tidak ada umi, zuhur sudah masuk waktunya, beranikah sholat zuhur diambil satu jadi 3 rakaat? Enggak berani, jujur. Makanya yang ditanamkan jujur, disiplin, jujur. Maka nanti pasca sholat itu sang anak akan dilatih tentang kejujuran. Jujur kepada dirinya sendiri, jujur pada orang lain. Ya, itu dua. Yang ketiga, dari sholat yang kita ambil itu suci, bersih. Jadi membiasakan untuk bersih-bersih diri. Terus cuci tangan, terus kumur-kumur, bersih dan suci. Bukan hanya suci, bukan hanya bersih, suci dan bersih gitu loh. Suci dan bersih, jadi dua-duanya sudah diajarkan sholat, cuci dan bersih. Kenapa? Misalnya begini, wudhu itu kan memang sudah jelas lah. Wudhu itu kan sudah jelas.
waktu kita di pesantren sudah paham tentang itu. Jadi harus bersih semua. Maka sunnahnya sebelum wudu itu, sunnah kan ada sunnah sebelum wudu, dibasuhin dulu. Barangkali ada kotoran yang nempel, atau mungkin barangkali ada sesuatu yang terhalangnya air nempel, dibersihkan dulu. Yang ketiga itu mengajari anak kita, mengajarkan kepada anak kita tentang kesucian. Beberapa hari kemarin itu Abi kan pernah ngomong suci itu ada dua ya, suci dohir, suci batin. Nah, itu. Ini yang suci dohir dulu, suci dohir dibersihkan, mengajari. Lalu dari sholat ini nak akan lahir nanti juga anak yang satu, akan lahir juga anak yang disiplin, anak yang jujur, anak yang suci, ya kan. Lalu berikutnya dari sholat ini akan lahir anak berpakaian yang sopan dan rapi, iya kan. Nah coba saat mustaqbilal kiblati, karena auratnya kan sudah harus tertutupi, sarungan, kopiahan, entah sarung ya monggo, celana monggo, yang terpenting auratnya tertutupi, ya kan. Auratul rajuli, auratnya orang laki itu ma baina surah wa rukbah, dalam sholat antara udel harus tertutup rapi ya. Nah, karena ini kita menghadap Allah, maka pakaian yang bagus yang dipakai. Jadi bukan kalau mau ke kondangan pakai yang bagus. Kalau sholat rembes-rembes kawasan toh. Kalau sholat sudah berjamaah di masjid, baunya nggak enak. Sementara itu kan mengganggu jamaah yang lain. Yang lain ini yang harus diperhatikan. Makanya sebelum sholat tadi ada bersih ketiaknya biar bersih, pakai parfum. Kenapa? Tetangga kanan kiri yang sholat ini biar merasa enak, sama-sama tenang, sama-sama tenang. Jadi biar sama-sama tenang. Jadi pesan sholat ini akan lahir nanti kepada anak kita. Jadi tentang pakaian. Juga pakaian juga selain menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Kalau pas satu salah jamaah biar orang lain juga. Betul. Menghargai diri sendiri juga menghargai orang lain, biar Allah agak ini belum mandi deh. Akan menimbulkan tetangga kanan kirinya nggak khusyuk karena baunya tadi itu. Maka sunnahnya itu harus bersih dulu, mandi ya, harus mandi. Berikutnya dari sholat ini tadi ya, dari sholat tadi ini mengajarkan kepada anak kita kebersamaan. Ayo coba ya, kebersamaan, berjamaah. Dari kecil udah diajar sama orang tua, ayo sholat berjamaah. Sebelum imam ini ruku, nggak mungkin di belakang ini ruku kan? Iya. Ajarkan nurut sebenarnya. Kebersamaan. Duduk, suruh ruku, berdiri tidak, lalu sujud, iya kan? Nah, sama Bang. Termasuk sama halnya dengan kita ngajari anak kita. Anak kecil itu ya. Kemarin tuh loh nak, ada keponakan kita yang si pom-pom nana. Sama Abi kan langsung diajari gambar. Terus diajari berkomunikasi. Terus telinganya? Bundar juga? Gitu. Oh miring. Gondol ya nih ya? Nggak pakai baju? Pakai baju. Baju pakai baju, ada kantongnya nggak tempat handphone? Mangkuk. Tangannya gimana? Tangannya gini? Ya? Gini loh, Ya, tangannya. 3. Dua. Loh gini loh, Oh, di ya. depannya. Pakai sepatu apa enggak? Pakai sepatu itu makanya Warnanya sepatunya apa? warnanya kuning. Oke, lihat. Coba. Gambar kayak Bifar. Tidak ada. Ini siapa ini? Bifar. Oh, Bifar ya. Ganteng apa enggak? Ganteng apa enggak ini Bifar? Tidak sama gundulnya. Sama Sama gundulnya.
Berarti sama-sama ganteng ya? Bisa ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Oh. Kelihatan Yus. Kelihatan. YouTube itu apa? Itu ya. Nasi goreng ya? Hmm? Nasi goreng. Goreng. Apa? Goreng apa? Lah ya YouTube tuh nasi goreng. Gitu nasi goreng. Apa? Nasi goreng apa? Campur telur. Kecil dia. Kedekatan orang tua ke anak kecil itu mulai dari kecil banget, dari mulai baru Iya. lahir. Jadi nanti makanya sang anak itu nanti dari sholat ini ya, dari sholat ini sang anak itu akan jujur, akan disiplin, kebersihan bersih, lalu pakainya bersih dan suci, nyetil itu. Lalu itu dari sholat ini, setelah sholat ini kan pas wiridan bareng-bareng, kebersamaan ya, kebersamaan. Kebersamaan itu artinya antara anak sama orang tua dekat. Apalagi anak usia dini itu, contoh kayak si Pom-Pom itu ya. Kemarin sama Abi kan dekat. Ya. Kan Abi yang ngasih nama itu. Hmm. Akmal itu ya. Dekat sama Abi, disuruh gambar Lihat ke mobil, Abi. telur, itu gambar. Setelah di saat itu gambar sudah selesai, tapi ingat orang tua jangan kok salah, kok jelek, meskipun itu jelek, jangan ngomong jelek. Oh pinter. Wih hebat, pinter. Dibumbung gitu, biar seneng nanti. biasa. Nanti diberi hadiah sewaktu-waktu, reward. Ini hadiahnya. Hadiahnya bukan uang, belikan apa? Belikan Gambar, krayon. Anu, mereka merasa dirinya itu hebat, jadi gambar terus. Gambar terus. Maka kalau gambar itu kayak Abdul dulu tembok tuh gambar, nggak apa-apa. Oh rumahnya sendiri kok, gambar. Ini nanti kalau sudah punya rezeki dicat lagi, nggak apa-apa itu. Nah ini Bi. Nah, terkait dengan tadi itu, anak tadi itu yang minta orang tuanya itu ya. Jadi kalau sudah dididik dari awal model begini, model begini, insya Allah sang anak itu tidak akan sampai begitu. Berarti Tapi begini sayang, Hmm. kalau memang itu sudah terpaksa terlanjur daftar haji itu ya, menurut Abi itu, menurut Abi ya, jangan dibatalkan. Lebih baik cari rezeki lain dulu untuk kepentingan anak. Tapi menurut Abi juga, kenapa jangan dibatalkan? Mereka sudah janji pada Allah. Ya. Lalu yang kedua, carikan rezeki lain untuk beli sepeda motor misalnya. Menurut Abi, kalau memang itu kebutuhan bukan kebutuhan sekolah yang urgent gitu, sampai nggak bayar SPP. itu Minta sepeda motor tapi SPP nggak dibayar. nah itu kan Robert. Maka prosesnya apa? Dari sholat itu sudah banyak. Terus Bi, kayak ini kemarin kan di Pom-Pom kesini sama Bi kan diajak menggambar Bi. Ya. Terus Abi tadi juga bilang dibumbung, disenengin anak itu kan. Nanti dengan cara dibelikan krayon, kertas gambar, hadiah lagi. Lah, terus tadi kan dia bilang kalau misalkan gambar di temboknya nggak masalah atau lain sebagainya. Itu kira-kira kalau menurut Abi termasuk memberikan kebutuhan atau keinginan. Kalau misalkan kebutuhan kan yang dibutuhkan dia untuk menggambar kayak krayon ini. Cuman kalau sampai mengecat ke tembok atau lain sebagainya itu masuk kebutuhan atau masuk ke keinginan anak itu. Jadi pengen oret-oret aja. Gini terlepas itu kebutuhan, terlepas itu apa lagi? Keinginan bagi anak kecil itu kan yang penting begini, ada 3 hal mestinya disampaikan. Ada 3 hal ya. Pertama, si anak itu kita ajari untuk mengendalikan emosi. Ya, 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengendalikan 1, emosi. ajarkan pada anak kita untuk mengendalikan emosi. Harus. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita disiplin. Tadi ditarik dari sholat. Yang terakhir, yang ketiga, ajarkan kepada anak kita itu untuk berbagi dengan sesama.
berbagi dengan sesama. 3 hal ini kalau sudah disampaikan kepada anak kita, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang pemanut, solih, solihah. Semoga kajian singkat ini saya bersama anak saya Abdul Nasir bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.